Bab 31, semua orang tahu kalau aku sangat mencintainya. Logan mengangguk. Tidak ada yang disembunyikan, setengah dari seluruh kekaisaran tahu tentang cintanya yang dalam. Luar biasa, sungguh indah melihat Anda sangat mencintai istri Anda tetapi sebagai seorang kaisar, Anda memiliki kewajiban untuk dipenuhi, Kaisar Loret. Bagaimana kalau Anda mengambil putri ke-36 saya, Shirley Ashton sebagai selir Anda? Bakatnya tidak kalah dari Anda, sebenarnya, dia bahkan bisa dikatakan sebagai permata kerajaanku. Kaisar Ashton membual dengan bangga. Ini, Logan memasang ekspresi sulit di wajahnya. Dia tergoda dengan tawaran ini, tapi dia tahu konsekuensi dari menerima tawaran ini. Apa, jika ini usianya, dia baru berusia 16 tahun, usia yang tepat untuk menikah. Jika kamu tidak menyukainya, kamu bisa menunggu beberapa tahun untuk menjadikannya sebagai selirmu. Kaisar Ashton bertekad untuk mengalahkan saingannya, dia mungkin tidak akan mundur setelah sampai sejauh ini. Tawaranmu menggoda, Kaisar Ashton. Tapi aku harus menolak tawaranmu dengan anggun atau aku bahkan tidak tahu bagaimana aku mati. Logan menggelengkan kepalanya dengan sedih. Hehe, aku melihat Kaisar Loret entah dikuasai atau diperas. Bagaimana dengan ini? Aku tidak keberatan menikahkannya dengan Pangeran Davis, dia dapat mengambilnya sebagai istri pertamanya setelah dia berusia 16 tahun. Kaisar Ashton berkompromi, tetapi dia pikir ini juga proposisi yang bagus untuk diselesaikan juga. Ini bisa diterima, sempurna. Davis membuat suara tidak mengerti. Perubahan proposisi begitu cepat sehingga dia tidak dapat memahami apa yang telah terjadi. Dia hanya menikmati pertunjukan, melihat ayahnya ditempatkan di posisi yang sulit itu menyenangkan, dan entah dari mana, dia bertunangan. Hehe, sepertinya pangeran kecil cukup bahagia. Jangan khawatir Pangeran Davis, aku pasti akan melindungi pengantinmu dari bahaya sampai kamu dewasa. Kaisar Ashton menyatakan dengan bangga. Davis mengangguk tanpa sadar, otaknya tidak bisa mengejar percakapan yang sedang berlangsung saat ini. Setelah beberapa saat, dia keluar dari lamunannya. Realisasi menyadarkannya. Bajingan, dia menjebak saya. Davis merasa marah. Ayahnya bahkan tidak mendapatkan izinnya. Itu satu hal jika dia benar-benar anak berusia 5 tahun, tetapi dia tidak. Bagaimana mungkin dia bisa menerima ini? Dia tetap diam. Dia seharusnya tidak menggunakan transmisi jiwa. Dia tidak mungkin mengamuk dan mulai mengamuk, bukan? Diskusi berlanjut. Setelah beberapa jam, baiklah kalau begitu, kita akan pergi. Jika ada kesempatan, kita akan bertemu lagi. Kaisar Claymore mengucapkan selamat tinggal. Haha, semoga hadiahku memuaskanmu. Kalau begitu aku juga akan pergi. Kaisar Ross pergi dengan cepat. Aku akan menyampaikan masalah tentang pertunangan kepada Shirley, tidak perlu khawatir jika dia akan mundur dari ini, karena aku akan mengurusnya. Kaisar Ashton terhibur dan pergi. Permaisuri Ruth yang akan pergi, memperhatikan tatapan Davis padanya. Dia tersenyum dan berjalan ke arah Davis dengan anggun. Davis langsung berubah gugup. Dia bisa melihat puncaknya bergoyang ke kiri dan ke kanan. Dia tiba di depan Davis, membungkuk dan mencubit pipinya. Dia membeku, matanya tidak menjauh dari belahan dadanya. Anak yang lucu. Permaisuri Ruth dapat melihat bahwa Davis sedang menatap puncaknya dengan saksama. Dia menyeringai, dia tidak mengingatnya karena dia baru berusia 5 tahun. Dia pikir itu adalah keingintahuannya yang membuatnya melihat aset kebanggaannya. Yang nakal pada saat itu. Dia berpikir pada dirinya sendiri. Kalau begitu aku juga akan mengucapkan selamat tinggal, Kaisar Loret. Setelah itu dia pergi. Davis masih membeku. Dia terlalu cantik. Pakaiannya tidak bisa menyembunyikan asetnya. Meskipun dia telah melihat banyak hal di kehidupan sebelumnya, dia tidak pernah melakukan kontak sedekat ini. Dia pikir itu menggembirakan. Jantungnya terus berdebar. Akhirnya, setelah beberapa saat dia menggelengkan kepalanya. Aku mengacau. Dia berpikir dengan sedih. Dia merasa sedih karena dia tidak berhasil meninggalkan kesan yang baik padanya karena suatu alasan. Dia menemukan ayahnya meninggalkan aula secara diam-diam. Dia berlari ke arahnya dengan cepat. Ayah, apa artinya ini? Davis menarik lengan bajunya dan bertanya dengan marah. Logan tersenyum malu dan pergi tanpa berkata apa-apa. Sialan Anda, teriak Davis, dia tidak peduli lagi. Suara tawa bergema di seluruh aula.
Semua orang di Royal Castle tahu bahwa hubungan mereka ramah, jadi mereka tidak terlalu memikirkannya. Davis menuju ruang belajar untuk mengadu kepada ibunya. Dia dengan marah berjalan dengan langkah kokoh. Dia mencapai tempat permaisuri dan membukanya. Tidak ada yang menghalangi dia. Bu, itu, ayah, dia. Davis baru saja akan melaporkan keluhannya. Hahaha, Davis, aku baru saja mendengarnya, kata Claire. Ah, dia, bagaimana dia bisa? Dia bahkan tidak meminta persetujuanku. Bagaimana dia bisa melakukan ini padaku? Davis jelas merasa tidak enak. Dia punya rencana sendiri untuk belahan jiwanya di masa depan. Maaf Davis, dia tidak punya pilihan selain mengorbankanmu dalam proposisi semacam ini, kata Claire dengan sedih. Kamu mungkin tidak ingin ayahmu menikah lagi, bukan? Claire meneteskan air mata ketika dia menanyakan itu. Tidak Bu, hanya saja, cukup Davis, kamu sebaiknya melihat melalui pernikahan ini. Claire menyatakan, tapi Bu, aku tidak punya perasaan terhadap pihak lain. Davis juga tidak menyerah. Perasaan dapat dikembangkan dari waktu ke waktu, Davis. Pertunangan ini sudah dimulai. Jika kamu mundur sekarang, bukankah wanita yang kamu tunangan akan menerima reaksi keras terhadap martabatnya? Bagaimana dia bisa menikah lagi? Pikirkan tentang apa yang akan dia rasakan. Davis diikat lidah. Dia tidak bisa melawan itu. Dia menyerah tanpa daya. Jangan khawatir Davis. Ibu tidak akan bertengkar jika kamu mendapatkan lebih banyak wanita untuk dinikahi. Tapi, Bu, apakah ibu tidak menentang gagasan poligami? Davis tidak bisa mengerti. Tidak seperti itu, hanya saja aku sangat egois dan tidak akan menyerahkan suamiku kepada wanita lain. Dia menyatakan dengan wajah yang tak tergoyahkan. Ngomong-ngomong, bukankah kamu beruntung? Kamu sudah memiliki 2 istri untukmu. 2. Dia benar-benar tercengang kali ini. Oh, kupikir kita harus membicarakan masalah ini saat kamu berumur 8 tahun, jadi tidak ada yang memberitahumu. Kamu sudah bertunangan dengan nyonya muda keluarga Cauldon bahkan sebelum kamu lahir. Apa? Tapi bagaimana? Selama pemberontakan, kami harus mengumpulkan banyak sekutu semampu kami. Aku tidak mungkin membiarkan Logan menikah dengan selir dari keluarga Cauldon. Jadi, dengan enggan aku setuju untuk melibatkanmu dengan nyonya muda keluarga mereka. Davis memiliki garis-garis hitam di wajahnya. Dia sekarang tahu mengapa ibunya mendukung ayahnya, karena dia dikacaukan oleh mereka berdua. Bab 32 Waktu berlalu dengan lambat laun 1 tahun berlalu. Davis terus berkultivasi di ketiga sistem budidaya. Dia mendorong dirinya ke laut dan bertekad untuk bekerja keras. Setelah mengalami pemandangan perang, dia kembali belajar bahwa hidup dan mati dapat ditentukan dalam sekejap. Bahkan dia bisa mengakhiri hidup dengan bantuan Death Note dalam sekejap, apalagi orang-orang kuat yang berada di atas langkah kelima dengan cara yang tidak diketahui. Dia mendengar dari ayah dan ibunya bahwa benua mereka terisolasi dan sulit bagi orang-orang di atas langkah kelima untuk masuk ke dalamnya. Sehingga senior, yang datang selama perang pasti jauh lebih kuat. Jika dia tidak mendengarnya, maka dia akan tetap berpuas diri dengan kekuatan dan posisi kekaisarannya, meskipun dia tahu bahwa senior seperti itu tidak ada. Selama waktu ini, ia mencapai tahap perunggu tingkat puncak, tahap penyempurnaan meridian tingkat puncak, dan tahap jiwa bayi tingkat menengah. Davis paling banyak membuat kemajuan dalam sistem kultivasi tubuh. Dia sedikit menyesal tidak berhasil menyerap energi jiwa dari lebih dari 2 juta orang yang dibantainya. Kalau tidak, dia mungkin akan menembus tahap jiwa muda. Meski begitu, dia baru berusia 7 tahun dan sebentar lagi akan berusia 8 tahun. Ini adalah pencapaian yang tidak dapat dicapai oleh siapapun di benua ini. Logan mengambil alih sebagai kaisar dengan serius dan membersihkan ibu kota dari setiap pemberontak dan mata-mata. Dia mengeksekusi semuanya di depan umum sehingga orang harus berpikir 2 kali untuk menjadi mata-mata lagi. Claire melahirkan bayi perempuan lagi, putri kedua, Diana Loret. Diana lahir normal, tidak ada misteri tentangnya, tidak seperti Davis dan Clara. Dia juga berterima kasih untuk itu. Dia cukup puas bahwa dia mendapatkan anak normal. Clara dapat berbicara dengan lancar mengingat usianya, dan dia sangat meniru kakaknya. Dia mengambil kebiasaan membaca dan dengan cepat mempelajari bahasa dunia. Davis sangat heran melihatnya.
dia tidak mengira seorang bayi akan dapat memahami pikiran dan konsep dengan begitu cepat. Jika berita menyebar, maka semua orang akan berpikir bahwa dia adalah monster, tetapi Davis masih tidak peduli tentang itu karena dia sangat memperhatikannya, sedemikian rupa sehingga mencapai level siskon. Kakak, aku tidak mau bermain, aku ingin membaca. Seorang gadis berusia 3 tahun berteriak dengan marah tetapi tidak peduli siapa yang melihat bahwa mereka akan meleleh dalam rasa manis. Tingginya 37 inci. Wajahnya gemuk dan sangat imut. Mata ungunya yang imut seperti dua permata kecubung. Rambut pirang sepanjang lehernya selembut sutra dan bergelombang. Jangan seperti itu Clara, berapa umurmu? Kamu seharusnya bermain daripada belajar, teriak Davis. Lalu bagaimana denganmu, Kak? Kamu sudah jauh di depanku. Dan kamu baru berumur 7 tahun. Wajah imutnya menggembung karena marah. Dia merasa seperti kakaknya meninggalkannya dalam debu. Dia baru saja mengetahui tentang prestasi kakaknya dalam kultivasi, jadi dia tidak lagi merasa ingin bermain. Petik 2. Huff. Kamu hanya mengatakan itu karena kamu ingin bermain denganku. Kenapa kamu menggunakan usiaku sebagai alasan? Petik 2. Tidak sekalipun dia berhasil menang melawannya dalam sebuah pertengkaran. Dia selalu bisa melihat kebohongannya dan juga sangat cerdas untuk usianya. Mungkin karena mata itu, dia dengan cepat mengambil apapun yang diajarkan padanya. Davis sekarang merasa bahwa tidak ada untungnya bereinkarnasi atau bertransmigrasi di depan karakter lain seperti dia. Baiklah, kamu bisa membaca tapi tidak berkultivasi. Jika kamu ingin berkultivasi, kamu hanya bisa melakukannya setelah mendapat izin dari ayah dan ibu. Davis menghela nafas tak berdaya, hari-hari di mana dia bahkan meninggalkan kultivasinya untuk bermain dengan saudara perempuannya adalah lebih. Tapi Davis tidak memilikinya. Dia menunggu matanya berhenti bersinar. Mata Clara akan bersinar dari waktu ke waktu secara acak, untuk saat ini, dia tidak bisa mengendalikannya. Baik, kamu tidak ingin bermain lagi. Kalau begitu aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Huff. Aku akan melihat adik perempuanku yang manis Diana yang jauh lebih manis dari orang lain. Davis melirik ke samping dan pergi. Hah. Don. Clara ingin mengatakannya tapi kata-katanya tidak bisa keluar. Dia memegang tangannya di depan dadanya dan tampak sedih. Tidak. Kakak sudah kuat sekali, kalau aku masih seperti dulu maka aku tidak akan bisa bersamanya. Pikiran Clara murni tanpa cacat. Dia hanya ingin mengikuti kakaknya. Secerdas dirinya, dia menyadari bahwa dia mampu berpikir kompleks untuk usianya. Dia baru bisa menjadi dirinya sendiri ketika dia berada di depan orang tua dan saudara laki-lakinya. Dia bisa merasakan tatapan ketakutan dan keraguan di mata orang lain saat mereka memandangnya saat dia bersikap normal. Bahkan orang tuanya agak canggung ketika dia menunjukkan kecerdasannya, tetapi kakaknya menerima segalanya. Clara bisa mengatakan ini karena matanya yang bisa melihat tipu daya dan kebohongan. Dia bahkan dapat melihat bahwa kebanyakan orang bertindak di depannya dan itu merupakan pengalaman yang cukup menakutkan baginya. Dia memiliki karakter yang dingin di depan orang tuanya dan orang lain. Hanya di depan kakaknya dia akan sedikit ceria dan hangat. Hanya kakaknya yang benar di depannya. Dia tahu bahwa meskipun dia berbohong dari waktu ke waktu, hanya ada perhatian di dalamnya dan dia akan segera menjelaskan dirinya sendiri. Huff. Pertahankan aktingmu, kakak. Clara marah dengan wajah merah dan pergi. Meski matanya tidak aktif, dia akan tahu apakah kakaknya berbohong atau tidak hanya dengan intuisinya. Dia bahkan membentuk kebiasaan untuk mengatakan kebenaran dari kebohongan dengan menggunakan intuisinya. Sedikit yang dia tahu bahwa dia sedikit demi sedikit mendapatkan kendali atas matanya dengan mempraktikkan kebiasaan ini. Bab 33. 4 bulan berlalu dalam sekejap mata. Kali ini, Davis berhasil melakukan terobosan ke tahap kondensasi energi. Selanjutnya, dia mulai berlatih beberapa teknik pertempuran juga. Dia juga berhasil mencapai Tyrant fisik, membuatnya kebal terhadap orang-orang yang masih berada di tahap perunggu. Jika dia mencoba, dia juga hampir tidak bisa bertarung dengan penggarap tahap perak tingkat rendah selama beberapa detik. Tapi dia tidak merasa senang akan hal itu, dia rindu bermain dengan Clara. Dia akan pergi menemuinya kadang-kadang, tetapi dia akan segera mengirimnya kembali. Dia merasa sedih karena mempermainkannya.
Dia pikir dia mulai membencinya, jadi dia juga berhenti mengganggunya untuk beberapa waktu. Dia tidak pernah memiliki saudara perempuan sebelumnya, jadi dia tidak tahu bagaimana dia harus memperlakukannya dalam situasi seperti ini. Hari ini adalah ulang tahunnya yang ke-8. Dia merasa gelisah karena suatu alasan, karena dia tahu bahwa hari ini adalah hari di mana dia akan mendapatkan pelayan pribadinya. Mereka membawanya sebulan yang lalu, tetapi dia juga tidak mendapat kesempatan untuk bertemu dengannya. Dia sepertinya dilatih oleh pelayan kastil selama bulan ini. Sebagai penduduk bumi yang tidak punya pilihan selain menghibur diri, dia pasti memiliki banyak fantasi tentang pelayan. Tetapi ketika dia tahu bahwa dia benar-benar akan mengalaminya, dia tidak yakin lagi harus merasakan apa. Dia mendengar bahwa dia dibeli dari pelelangan dan ceritanya seperti ini. Dia adalah seorang yatim piatu yang ditinggalkan di jalanan, dijemput oleh orang-orang yang melatih pelayan pribadi. Dia dibesarkan dalam hidup hanya untuk melayani orang-orang yang membelinya, jadi tidak masalah apakah pembelinya merosot atau tidak. Apakah dia merasa bahagia, sedih, bahkan dia tidak tahu itu. Dia tidak bisa menahan perasaan sedih atas nasib mereka. Setidaknya dia harus membebaskan diri dari penjara perbudakan itu. Pangeran. Ada ketukan di pintu, segera diikuti oleh suara feminin. Davis sedang belajar, duduk di tempat tidurnya. Pada saat itu dia tiba-tiba menjadi gugup karena suatu alasan. Dia menenangkan dirinya sebelum dia menjawab. Silakan masuk. Pintu terbuka dan seorang gadis berusia 8 tahun muncul. Tingginya, sekitar 50 inci, kira-kira sama tingginya dengan Davis. Rambut panjang lehernya hitam pekat. Dia mengenakan pakaian pelayan kerajaan. Dia tampak cantik dengan mata hitam gagak berbentuk almond. Dia dengan gugup masuk dan membungkuk di depan Davis. Puan, mulai sekarang saya adalah pembantu pribadi Anda dapat menanyakan apa saja kepada saya. Dia bergumam pelan dan berteriak dan akhirnya, haha, Davis tertawa hampa. Dia melupakan kegugupannya setelah melihatnya gugup. Sebagai permulaan, Anda bisa memberi tahu saya nama Anda, dia dengan manis tergagap, jadi. Maaf, Tuan. Saya dipanggil Elia. Benar, Nona Elia, bisakah kamu berhenti mengatakan Tuan? Panggil aku Davis, setidaknya saat kita sendirian. Davis tersenyum kecut. Dia merasa tidak nyaman ditempatkan di atas tumpuan tinggi oleh seseorang seusianya. Nona Elia, pelayan rendahanmu tidak membutuhkan banyak kehormatan, Pangeran. Dia tersipu. Davis memelototinya. Pangeran Davis, dia mengoreksi dirinya sendiri. Davis menghela nafas. Sepertinya aku juga harus terbiasa dengan statusku. Dia menyadari bahwa dia tidak dapat mengubah mentalitasnya secepat ini. Satu langkah pada satu waktu. Baiklah, kamu bilang aku bisa menyuruhmu berkeliling. Ya, Pangeran Davis. Ayo main game kalau begitu. Game apa? Aku akan mengatakan sesuatu dan kamu harus mengulanginya dengan cukup cepat. Jika kamu bisa mengikutiku, maka aku akan memberimu hadiah yang adil. Seperti yang kamu perintahkan. Baiklah, mari kita mulai. Davis memelototinya. Petik 2. Baiklah, mari kita mulai. Dia dengan cepat memahami arti tatapan itu dan menjawab. Bagus sekali. Seperti itu terus ikuti aku. Davis mengangguk. Sangat bagus. Persis seperti itu ikuti aku. Mudah kan? Sekarang ayo mainkan ini dengan serius. Petik 2. Gampang kan? Sekarang ayo main ini serius. Permainan kekanak-kanakan mereka berlangsung sekitar 5 menit. Dia memahami permainan dengan cepat dan dengan naif bermain dengannya seperti anak kecil. Dia memiliki senyum di wajahnya, yang setidaknya memberitahu Davis bahwa dia tidak hancur, seperti dulu. Sobat, kuharap bajingan ini berhenti memerintahku. Petik 2. Sobat, kuharap bajingan ini berhenti memerintahku. Dia menjawab hampir secepat dia. Dia dapat melihat bahwa dia benar-benar masuk ke dalamnya. Mereka hanyalah orang bodoh yang ditempatkan di tempat tinggi yang pantas mati. Petik 2. Mereka hanyalah orang bodoh yang ditempatkan di atas tumpuan tinggi yang pantas mati. Terutama Kaisar Loret itu, dia benar-benar babi. Petik 2. Terutama Kaisar Loret itu, dia adalah babi sialan. Dia menjadi sangat bingung tetapi memilih untuk mengakhiri kalimatnya. Kemudian dia menyadari dengan ngeri bahwa kata-kata yang dia gumamkan, benar-benar menghujat. Dia jatuh ke tanah dengan wajah kosong. Kamu berani mengatakan bahwa ayahku,
Kaisar Loret, adalah babi sialan. Davis bertanya dengan tidak percaya. Elia meneteskan air mata, tidak. Tapi, pangeranku, kaulah yang memintaku mengulangi apa yang kau katakan. Perasaannya kembali padanya dan dia bukanlah orang yang menyerah dalam diam. Kapan aku pernah mengatakan itu? Lihat ini, dia mengeluarkan kristal dari sisinya. Kristal pencitraan. Elia langsung mengenali kristal itu. Dia menyuntikkan energinya ke dalam kristal, lalu memproyeksikan video ke udara. Davis dan Elia terlihat sedang bermain dan audionya juga terdengar. Tepat ketika Davis mengatakan, "Oke, mari kita hentikan permainan," dia juga terlihat mengatakan kalimat yang sama. Setelah itu hanya dia yang terus berbicara. Kristal itu ada di belakang Davis, jadi hanya punggung dan depannya saja yang terlihat. Tapi, tidak mungkin, dia menangis dan menggelengkan kepalanya dengan tak percaya. Dia mulai berpikir bahwa dia berhalusinasi di tengah jalan selama pertandingan. Aku harus segera melaporkan ini ke ayahku. Davis bergegas keluar dari ruang belajar. Tidak, Pangeran Davis, tolong maafkan pelayan rendahan ini. Dia tahu bahwa dia akan kehilangan nyawanya jika kabar ini keluar. Apapun kecuali itu, aku akan menerima hukuman apapun, tolong hukum yang rendah ini. Dia menggigit bibirnya dan tidak yakin lagi akan nasibnya. Dia berpikir bahwa hidupnya akan sengsara mulai dari sekarang. Maukah kamu mendengarkan kata-kataku? Tanya Davis. Tentu saja, Pangeran, jawabnya secepat yang dia bisa, masih berlinang air mata. Kalau begitu panggil aku Davis. Dia berkata dengan senyum di wajahnya, Pangeran. Elia tercengang pada saat ini, dia berpikir bahwa dia akan menerima hukuman yang memalukan dari tuannya. Baiklah, aku akan melaporkan. Davis. Dengan tergesa-gesa, dia meneriakkan namanya dengan keras dan keluar. Dia kemudian pingsan setelah menyadari apa yang telah dia lakukan. Davis tertawa. Sebenarnya dia hanya menggerakkan bibirnya dan mengiriminya transmisi jiwa di akhir permainan. Jadi sepertinya dia masih berbicara tetapi sebenarnya tidak. Elia yang malang yang telah mengalami transmisi jiwa untuk pertama kalinya, tidak dapat membedakan antara dua metode komunikasi saat dia begitu asyik dengan permainan. Memang langkah yang solid. Bab 34 keesokan harinya. Davis akhirnya mendapat izin dari Claire dan Logan untuk menjelajahi ibu kota kerajaan. Mereka setuju hanya dengan satu syarat. Artinya, dia harus ditemani oleh Royal Guard setiap saat, setidaknya di dekatnya. Renard dan dua penjaga yang berada di langkah ketiga ditugaskan padanya. Kedua penjaga itu pada dasarnya berada di Iron Stage dan Revolving Core Stage. Hanya Renard yang berada di panggung besi tingkat puncak, tahap inti bergulir tingkat tinggi, dan tahap jiwa baru lahir tingkat menengah. Davis sangat senang mendapat kesempatan untuk berkeliaran di sekitar ibu kota kerajaan. Dia merasa seperti anak kecil yang akan mengalami kunjungan lapangan. Tentu saja, dia tidak tahu perasaan apa itu karena dia tidak mengalaminya. Davis, Elia, dan pengawal kerajaan baru saja keluar dari istana kerajaan. Dia masih mengenakan pakaian kerajaan, sedangkan pengawal kerajaan mengenakan red armor yang mengilap. Mereka masuk ke dalam gerbong yang berbau kata royalty. Itu memiliki pola biru kerajaan di sekujur tubuhnya, menunjukkan bahwa itu berasal dari keluarga kerajaan. Setelah duduk, kereta berangkat. Mereka semua diam. Davis merasa harus mengatakan sesuatu. Aku sudah menunggu begitu lama, Renard. Ya, Pangeran. Kudengar kau terkurung sepanjang tahun di istana kerajaan. Itu sangat menyedihkan, jawab Davis dengan sedih dan tiba-tiba dia ingat. Oh ya, saya tidak pernah berterima kasih karena telah menyelamatkan saya dari tempat itu. Terima kasih, Tuan Renard. Tidak perlu berterima kasih padaku, Pangeran. Lagi pula itu adalah tugasku, Renard mengatakannya dengan wajah acuh tak acuh. Hehe, jangan terlalu kaku, aku juga ingin berteman. Davis menyipitkan matanya. Teman, tapi statusku tidak. Jika aku bilang aku ingin berteman, lalu aku ingin berteman, ada yang ingin kau katakan tentang itu. Davis melotot, menggunakan identitasnya sebagai seorang anak untuk membuat ulah. Petik 2, Elia dan yang lainnya. Pangeran, kamu tidak bisa seperti ini. Kamu memiliki posisi dan status sebagai pangeran. Tolong jangan mempersulit kami. Renard tersenyum kecut. Jika tersiar kabar bahwa dia berteman dengan pangeran,
maka dia akan dicurigai memanfaatkan kebaikan pangeran. Petik 2 titik. Baiklah. Davis kemudian menyadari bahwa kebaikannya terkadang juga bisa berakibat fatal. Davis kemudian melihat keluar gerbong. Pemandangannya indah dengan gedung-gedung yang dibangun dengan berbagai gaya. Di satu sisi dia bisa melihat manor bergaya Jepang kuno, dan di sisi lain, dia bisa melihat manor bergaya Cina kuno. Melihat itu, Davis kaget. Ada apa ini? Kenapa bangunannya campuran dari begitu banyak budaya? Oh, pangeran maksudnya arsitektur bangunan. Ada banyak jenis arsitektur yang tersedia dari era kuno. Ini adalah era zaman baru, jadi kami tidak membedakan budaya lagi, kami hanya menganggapnya sebagai jenis arsitektur. Renard menjelaskan, era zaman baru. Saya sudah membaca tentang itu. Sepertinya era kuno memiliki banyak orang dari bumi yang mengunjungi dunia ini. Sepertinya saya bukan satu-satunya. Pikir Davis, legenda mengatakan bahwa Kaisar Kata Langit mengorbankan hidupnya untuk mengakhiri era kuno. Dia adalah pria dengan ambisi besar. Dia berhasil menggunakan kekuatannya untuk memberikan bahasa baru kepada semua makhluk hidup di alam semesta. Hal ini menyebabkan manusia dan binatang berkomunikasi jauh lebih baik dan terciptanya era baru, era zaman baru. Oh, sekarang aku tahu kenapa disebut bahasa kata langit atau bahasa dunia, komentar Elia. Davis terus melihat ke jendela. Dia bisa melihat orang-orang berjalan ke sana kemari, terkadang menatap kereta dengan kagum. Dia bisa melihat penjaga kota di setiap jalan yang mereka lalui, mereka setidaknya berada di tahap kedua baik dalam sistem kultivasi tubuh atau sistem pengumpulan esensi. Saat kereta lewat, dia melihat sebuah bangunan setinggi 4 lantai. Ada papan besar di depan gedung, Cauldon Emporium, terukir di dalamnya. Hentikan kereta. Ada apa pangeran? Aku ingin mengunjungi emporium itu, berjagalah di sini. Seperti yang Anda perintahkan, Pangeran Davis. Jika ada keadaan darurat, segera hubungi saya. Renard memberinya sebuah kristal. Aku mengerti. Davis mengambil kristal itu dan meletakkannya di cincin penyimpanannya. Kemarin, dia mendapatkan Earthgrade Storage Ring sebagai hadiah ulang tahun dari ayahnya. Mereka turun dari gerbong, Davis dan Elia tiba di depan Cauldon Emporium sementara pengawal kerajaan berdiri di dekat gerbong. Seseorang segera tiba dari Cauldon Emporium. Dia berpakaian mewah, tubuhnya dihiasi dengan segala macam perhiasan. Dia memiliki rambut hijau pendek. Dia montok dan berlari dengan langkah terseret. Ini, tolong maafkan aku karena datang terlambat untuk menjemputmu, pangeranku. Tidak apa-apa, aku tidak pernah mengatakan bahwa aku akan mengunjungi tempat ini lebih awal. Saya berterima kasih kepada pangeran atas pengertiannya. Nama saya George Cauldon, saat ini saya adalah manajer emporium ini. Ayo masuk ke dalam, ya. Davis menganggukkan kepalanya dengan tatapan dingin. Mereka kemudian mulai berjalan di dalam emporium. Dia bisa melihat banyak penjual dengan papan di kiosnya masing-masing, bahkan ada yang memiliki toko. Jadi untuk apa tempat ini? Pangeranku, tempat ini adalah emporium keluarga Cauldon kami menjual berbagai jenis barang di sini. Ini juga berfungsi sebagai pasar. Banyak gelandangan dan pedagang juga datang ke sini untuk mendirikan toko mereka di sini karena kami juga memberikan keamanan yang tinggi untuk barang dagangan mereka. Oh, maksudmu aku juga bisa mendirikan toko di sini? Hoho, pangeran pasti bisa bercanda. Tidak, aku serius. Ini, sang pangeran juga bisa mendirikan toko tapi tidak ada yang berani bersaing denganmu yang menyebabkan pendapatan kami lebih sedikit. Haha, kamu terus terang, aku menyukainya. Mereka mengobrol selama beberapa menit saat mereka berjalan. Tepat ketika mereka melewati Cauldon Pil Store, Davis berhenti dan melihatnya. Oh, itu toko pil kami menjual berbagai pil dengan kualitas bagus di sana, George menjelaskan singkat. Dia tanpa tergesa-gesa masuk ke toko. Seorang wanita muda maju dan menyapa mereka dengan anggun. Cepat, pangeran ada di sini. Suruh nyonya muda ke sini untuk menyapa pangeran. George buru-buru mengirimkan transmisi jiwa padanya. Apa? Dia benar-benar tercengang, lalu buru-buru menganggukkan kepalanya dan masuk ke dalam. Bab 35 wanita muda itu adalah anggota staf dari toko pil Cauldon terkemuka. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, memandang rendah orang lain dengan status biasa. Tapi dia tidak berani memaksakan diri pada pangeran kerajaan atau manajer.
Keduanya adalah orang-orang yang tidak bisa dia singgung. Dia buru-buru berlari dan berdiri di depan pintu. Nyonya muda, pangeran ada di sini, manajer telah memanggilmu untuk menyambutnya. Dia berteriak dengan cemas. Setelah hening sejenak, sebuah suara terdengar. Kamu bisa pergi sekarang, nyonya muda kita akan siap sebentar lagi. Iya, dia segera pergi. Di dalam ruangan, Nona, sepertinya pangeran ada di sini, kata seorang gadis muda. Dia memiliki sikap seperti pelayan yang dengan jelas menjelaskan bahwa dia melayani di bawah nyonya muda ini. Pangeran, bukankah dia baru berumur 8 tahun? Apa yang dia lakukan di sini Maisi? Seorang wanita muda, sekitar 18 tahun bertanya dengan nada terkejut. Tingginya 5 kaki 3 inci. Dia memiliki mata hitam yang tajam. Hidungnya kecil dengan bibir tersenyum ke atas. Rambut hijau panjangnya mencapai pinggangnya, dan rambut sampingnya diikat menjadi sanggul di belakang kepalanya. Dia payudaranya melimpah sementara bokongnya gagah, dia mengenakan congsam hitam dengan garis-garis merah di tepinya, dia terlihat cukup dewasa untuk usianya. Mungkin pangeran sudah tidak sabar lagi untuk bertemu dengan tunangannya, hehe, canda Maisi. Haha, dia baru berusia 8 tahun, tentunya dia tidak ada di sini untukku. Bahkan jika dia ada di sini untukku, aku hanya ditunjuk untuk menjadi selirnya. Nasibku sudah ditentukan untuk semua yang kita tahu. Dia menggelengkan kepalanya. Masam, mungkin Nona sebaiknya melarikan diri dari tempat ini dan pergi ke tempat lain. Maisi memahami penderitaan nyonya, dia tidak bisa tidak mendukungnya. Pergi kemana Maisi? Jika aku melarikan diri maka aku akan menjadi pendosa dari keluarga Koldon. Ayo kita pergi menemuinya, tapi tidak banyak yang bisa diharapkan dari anak laki-laki berusia 8 tahun. Dia mendapatkan kembali sikapnya dan meninggalkan ruangan bersama Maisi. Lihatlah pangeran ini semua adalah pil paling top kami. Ini adalah pil revolusi 3 tingkat bumi puncak, ini membantu seseorang menembus tahap perak. George terus menjelaskan semua pil tingkat atas yang mereka miliki. Davis mendengarkannya dengan sabar sambil mempelajari pengetahuan baru yang ditemukan. Mempelajari semua ini, dia tiba-tiba tertarik pada alkimia. Seberapa bagusnya jika saya bisa membuatnya sendiri. Davis menghela nafas. Dia bertekad untuk mendapatkan guru yang baik untuk pelatihan alkimia. Semua perang ini dan akibatnya menyebabkan kekaisaran Loret menjadi tidak stabil. Tanpa kehadiran palsu senior yang dikabarkan, kerajaan Loret bisa mengalami bencana lain. Jadi dengan situasi ini, orang tua Davis tidak mengundang orang luar. Langkah kaki samar bisa terdengar di sisinya. Dia menoleh untuk melihat seorang wanita cantik ditemani oleh wanita lain di belakangnya yang tampaknya adalah seorang pelayan. Menyaksikan wanita cantik itu, matanya berbinar karena penghargaan. Dia berjalan dengan keanggunan yang tidak akan ditemukan pada wanita biasa. Dia cantik sekaligus seksi dalam arti dewasa. Haha. Pangeran, izinkan saya memperkenalkannya, dia adalah nyonya muda keluarga kami, Evelyn Koldon. Nama yang indah, komentar Davis sambil memperhatikannya datang ke arahnya. Dia benar-benar terpikat oleh keanggunannya. Tunggu, apa, nyonya muda, keluargamu? Mata Davis terbuka lebar. Iya, dia adalah tunanganmu, Pangeran Davis. George mengangguk dengan bangga. Wanita itu adalah tunanganku. Davis memandangnya dan kehilangan ketenangannya. Dia tiba-tiba merasa bahwa ibunya melakukan pekerjaan yang sangat baik dengan mengikatnya dengan wanita ini. Evelyn maju dan memperkenalkan dirinya sambil membungkuk ringan. Hari yang baik untukmu, Pangeran Davis. Namaku Evelyn Koldon. Davis menelan ludah, bahkan suaranya yang terdengar centil mampu meluluhkan kewarasannya. Persetan, apakah dia sukubus? Hari yang baik untukmu juga, Nona Evelyn. Davis menggenggam tangannya dan menyapanya juga. Dia merasa dia harus meninggalkan kesan yang baik padanya. Aku berbesar hati melihatmu, Pangeran Davis. Kebetulan, apakah kamu datang ke sini untuk mengunjungiku? Evelyn menyelidiki, dia ingin tahu mengapa dia datang ke sini. Davis merenung sejenak sebelum menjawab. Jika dia berbohong maka dia harus membuat sungai kebohongan lagi untuk ditindaklanjuti. Ah, sebenarnya aku tidak tahu kamu ada di sini, Nona Evelyn. Ini adalah hari pertama aku keluar dari istana kerajaan, aku hanya berkeliaran ketika aku melihat Koldon Emporium kamu. Aku berharap, Davis yang masih terlihat seperti anak kecil,
tetap menjaga sikapnya dan menjawab dengan jujur. Tapi pemandangan itu cukup menggelikan bagi Evelyn. Dia terkikik. Evelyn berterima kasih kepada pangeran atas pujiannya. Dia sekarang memiliki kesan yang baik tentangnya. Jika ini adalah takdirnya, maka dia bertekad untuk membuat orang seperti dia peduli padanya. Jika tidak, maka dia berpikir untuk mundur. Sekarang Davis merasa tidak yakin dengan pertunangan ini. Dia benar-benar menyukainya tetapi juga tidak ingin memaksanya. Nona Evelyn, apakah Anda menentang pertunangan ini? Jika ya, maka saya dapat meminta ayah kaisar untuk membatalkan pertunangan. Kali ini, bahkan mata Evelyn dan yang lainnya terbuka lebar. Dia sangat ingin menolak pertunangan ini ketika dia pertama kali mendengarnya, tetapi sebagai anggota keluarga, dia tidak banyak bicara dalam pernikahannya kecuali dia menunjukkan bakat yang harus dimiliki seorang jenius. Setelah bertemu langsung dengannya secara langsung, dia memiliki kesan yang baik tentangnya. Jadi dia sekarang agak ragu apakah akan membatalkan pertunangan ini atau tidak. Usia tidak terlalu diperhatikan di dunia ini. Setelah seseorang berusia 16 tahun, tidak masalah jika dia menikah dengan orang berusia 200 tahun. Davis baru berusia 8 tahun tetapi pernikahan akan diadakan hanya setelah dia berusia 16 tahun, sampai saat itu dia akan punya banyak waktu untuk memutuskan. Ini, pangeran, tidak seharusnya mengatakannya seperti ini, pertunangannya sudah. Davis memelototi George dan itu membuatnya diam dari mengatakan omong kosong lagi. Seperti yang kamu tahu, aku telah bertunangan lagi dengan putri ke-36 dari kerajaan Ashton. Artinya, kamu ditakdirkan untuk menjadi selirku bahkan jika kamu menikah denganku. Aku tahu kamu marah tentang ini dan karenanya aku menginginkanmu untuk membuat pilihan. Davis menguraikan pikirannya. Bab 36 Davis dapat melihat bahwa dia tidak segera menjawab dan saat ini ragu-ragu dengan keputusannya. Kalau tidak, dia akan secara terbuka mengatakan bahwa dia tidak menyukai pertunangan ini atau dia akan rela menikah dengannya. Sepertinya dia juga dipaksa. Oh, tapi aku juga tidak menentang ini lagi. Jadi tidak terlalu lagi, desah Davis. Tidak perlu memutuskan secepat itu, Nona Evelyn. Aku bisa melihat keraguan di matamu. Tapi semakin cepat kamu membuat keputusan, semakin baik untuk reputasimu, kata Davis dengan tenang. Evelyn tidak bisa mempercayai telinganya. Bocah laki-laki ini tidak menyukainya dan memutuskan untuk melepaskan pertunangan begitu saja. Atau, apakah dia mempertimbangkan perasaannya dan mengatakan itu? Dia tidak bisa menebak yang mana itu. Kalau begitu aku mengucapkan selamat tinggal, Nona Evelyn. Davis tidak punya pilihan selain pergi setelah menciptakan suasana canggung ini. Dia ingin melarikan diri dari rasa malu lebih lanjut secepat mungkin. Elia memperhatikan mengikutinya dengan cermat sementara dia memperhatikannya dengan kagum. Dia tidak melupakan pengalaman yang dia alami dengannya kemarin. Itu membalikkan pandangannya tentang dunia. Dia bahkan bisa mendapat masalah serius dengan bermain game dengannya. Apalagi yang disediakan pangeran untukku. Dia sangat menantikannya. Dia bukan orang yang mudah menyerah. Tetapi jika ini adalah takdirnya, untuk hidup sebagai pembantu sampai dia mati, maka dia akan menjalani hidupnya sepenuhnya sebagai pembantu daripada mencoba melepaskan diri darinya, hanya untuk mati lebih awal dengan mengkhianati keluarga kerajaan. Setelah pangeran pergi, Evelyn memiliki perasaan yang rumit di hatinya. Menarik, gumamnya dengan senyum lebar di bibirnya. Jika Davis melihat itu maka dia mungkin akan menculiknya untuk menjadikannya istri pertamanya. Nyonya muda, pangeran hanyalah anak kecil untuk saat ini. Jadi apa yang dia katakan tidak akan berpengaruh pada pernikahan. Tolong hentikan pikiran untuk mundur, kata George dengan hati-hati. Dia harus melaporkan hal ini kepada kepala keluarga Cauldon secepat mungkin. Nona, bukankah itu kesempatanmu? Maisie bergumam di telinga Evelyn. Evelyn tetap diam. Evelyn merasa agak bingung, dia merasa tidak bisa mengambil keputusan lagi. Dia tidak memiliki kekasih atau orang seperti itu dalam hidupnya. Sejak dia bertunangan dengan pangeran, tidak ada yang berani merayu dia secara terbuka. Jadi dia tidak punya banyak pengalaman berinteraksi dengan lawan jenis. Davis tenggelam dalam pikirannya setelah masuk ke kereta. Tetap saja, perasaan apa ini? Saya merasa seperti saya baru saja memberinya amnesti, memaafkannya dari takdirnya dengan satu kalimat saya. Apakah ini yang dirasakan orang-orang di puncak hierarki kekuasaan?
Tidak heran mereka begitu haus akan kekuasaan dan otoritas lebih. Bahkan aku merasa bisa mabuk karenanya. Dia menggelengkan kepalanya menghela nafas. Dia berpikir bahwa dia sudah cukup dengan hari pertamanya di ibu kota kerajaan. Saat dia bertemu Evelyn, dia merasa puas untuk hari itu. Jadi dia memerintahkan pengemudi kereta untuk kembali ke istana kerajaan. Dia berbicara dengan Renard selama beberapa waktu sampai mereka tiba di Royal Castle. Setelah itu, dia langsung masuk ke ruang belajar. Setelah membuat dirinya nyaman, dia berpikir bahwa dia juga harus terus mengembangkan kepribadian Elia. Setelah kemarin dia sedikit terbuka padanya. Sekarang adalah saat yang tepat untuk memecahkan cangkangnya karena efek kemarin masih ada. Jadi Elia, apa pendapatmu tentang Nona Evelyn? Tanya Davis. Menurutku dia sangat cantik dan sangat cocok dengan pangeran. Benar-benar pasangan yang cocok di surga. Elia menggelengkan kepalanya dan mendesah kagum. Dia memelototinya. Katakan pikiranmu yang sebenarnya. Erem, dia wanita yang terlalu mandiri dan bangga, kurasa dia tidak akan setuju untuk menjadi selirmu. Elia menggembung dan menjawab, itu juga yang kupikirkan. Tiba-tiba, Davis berdiri di depan wajahnya. Elia membeku menyadari bahwa kepala mereka terlalu dekat. Davis menatap matanya dalam-dalam. Apa ini? Apakah dia akan melakukannya sekarang? Badum, jantung Elia berdetak seperti gadis muda. Dia bisa merasakan tatapannya yang dalam, dan rasanya jantungnya akan meledak. Dia tidak tahan dengan tatapannya, jadi dia menutup matanya dan menunggu sampai itu berakhir. Dia menunggu dan menunggu untuk waktu yang lama tetapi tidak ada yang terjadi. Dia perlahan membuka matanya hanya untuk melihat Davis duduk di tempat tidurnya, tampak sedikit kecewa. Mengapa pangeran kecewa? Apakah karena aku tidak menciumnya? Pikir Elia. Elia, suara Davis tenang. Ya, Elia benar-benar gugup. Kenapa kau tidak mendorongku kembali? Davis mengajukan pertanyaan bodoh. Mendorong? Bagaimana saya bisa? Tidak mungkin saya bisa melakukan itu, saya pembantu Anda, Tuan. Dengan kata lain, budak Anda. Dia mengeluarkan emosi marahnya. Apa yang dia harapkan dari pelayannya? Ada saat hening, apakah aku membelikanmu? Davis bertanya dengan tenang. Tidak, dia berpikir dan menjawab. Apakah aku pernah mengatakan bahwa kamu adalah budakku? Dia berdiri. Tidak, dia tidak pernah memanggilnya seperti itu. Apakah aku pernah mengatakan bahwa kamu adalah pembantuku? Davis berjalan ke arahnya. Tidak, memikirkannya, dia bahkan tidak pernah memperlakukannya seperti itu. Lalu mengapa kamu merendahkan dirimu sendiri? Dia berdiri di depan Elia. Dia tidak bisa berpikir jernih lagi. Pikirannya campur aduk. Tiba-tiba dia merasakan lengan hangat menyelimuti tubuhnya dalam pelukan. Dia tidak tahu mengapa tetapi dia merasa hangat dan aman dalam pelukan itu. Jadilah temanku. Davis tiba-tiba bertanya. Aku tidak bisa, dia meneteskan air mata. Sesuatu terasa seperti pecah di kepalanya. Panggil aku Davis. Tidak, Elia merasa ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya, dia mencoba mengeluarkannya. Panggil aku Davis, ulang Davis, dia tidak menyerah setelah sampai sejauh ini. Davis, dia akhirnya mengalami gangguan rasa rendah diri. Lagi, Davis tersenyum, katanya dengan gembira. Davis, lagi. Davis. Air mata mengalir di matanya sementara dia memiliki senyum di wajahnya. Ya, mengapa saya merendahkan diri ketika orang yang saya layani, bahkan tidak memandang saya seperti seorang pelayan? Apakah saya memandang rendah diri saya sendiri? Apakah saya sudah benar-benar menyerah? Apa aku kehilangan sesuatu? Kamu, Elia, secara tidak resmi telah menjadi temanku. Davis melepaskannya dan berkata dengan gembira sambil menyeringai. Dia tidak berpikir bahwa dia akan dapat mengubah mentalitasnya secepat ini. Dia pasti gadis yang berpikiran sangat kuat. Dia pikir, dia menggigit bibirnya dan menganggukkan kepalanya. Pada saat itu, sebuah pikiran muncul di kepalanya yang membuat jantungnya berdebar kencang. Bab 37, Elia. Suara itu menariknya kembali dari pikirannya, membuatnya tersipu. Kita sudah menjadi teman, jadi tidak apa-apa memanggilku Davis saat kita sendirian mulai sekarang. Demi keselamatanmu, jangan panggil aku Davis di depan orang lain.
Hal-hal akan menjadi lebih buruk untukmu jika kamu menyebut namaku di depan orang lain, tetapi meskipun sampai pada itu, saya akan mengurusnya. Jadi, Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang itu. Aku mengerti, Davis. Sambil melirik ke samping, dia berkata dengan malu-malu. Jadi Elia, kenapa kamu tidak mendorongku kembali? Kupikir kamu bisa menjawabku sekarang. Davis tertawa penuh arti. Wajah Elia menjadi kosong. Dia memegang tangannya di depan dadanya dan bergumam. Itu, sebagai pelayan dalam pelatihan, kami dibuat untuk belajar tentang layanan malam, jadi saya cukup banyak, siap untuk itu. Pada saat dia selesai, wajahnya sangat merah sehingga terlihat seperti apel. Mendengar itu, Davis tercengang. Apakah bajingan itu melakukan sesuatu padamu? Aku pasti akan membalas dendam untukmu. Davis marah karena marah. Apa yang mereka lakukan dengan gadis kecil? Ini jelas merupakan kejahatan. Tidak. Kami hanya dibuat untuk belajar dari buku, dan... Dia buru-buru berkata, takut dia salah paham tetapi terdiam. Dan, Davis memiliki wajah kosong. Dan kami dibuat untuk melihat dari kristal yang kamu ambil kemarin, dan apa-apaan. Porno juga ada di sini. Dan, dia menelan ludah. Kami kemudian disuruh berlatih dengan sayuran. Dia berteriak dan merunduk, memegangi kakinya saat dia terdiam karena malu. Hahaha, Davis tertawa berguling-guling di lantai. Dia belum pernah tertawa seperti ini seumur hidupnya. Dia tertawa sangat keras sehingga setetes air mata keluar dari matanya. Mendengar tawa itu, Elia merasa seperti akan mati karena malu. Menghentikan tawanya, Davis menyadari bahwa dia terbangun dengan kesenangan menggertak teman barunya. Ini akan sangat menyenangkan. Baiklah, dia mengangkatnya. Elia, jika kamu ingin keluar dari status yang kamu miliki ini, maka kamu membutuhkan kekuatan. Kekuatan adalah bentuk dasar dari kekuatan dan jika kamu memilikinya, tidak ada yang berani memandang rendah kamu terlepas dari statusnya, kata Davis dengan serius. Dia mendapatkan kembali ketenangannya dan menganggukkan kepalanya. Aku akan mengajarimu kultivasi, jadi jangan khawatir. Terima kasih, Davis. Hentikan itu, tidak perlu berterima kasih di antara teman. Davis buru-buru menjabat tangannya. Lihat itu, kamu sudah berada di tahap penyempurnaan meridian tingkat tinggi. Hehe, mereka bilang aku punya bakat untuk berkultivasi. Aku dengar itu sebabnya mereka menjualku begitu mahal sehingga hanya keluarga kerajaan yang mampu membeli seorang budak sepertiku. Aku tidak tahu apakah harus senang atau sedih tentang fakta itu, tapi kurasa bakatmu bagus, mengingat tahap yang kamu capai di usiamu tanpa banyak sumber daya, kata Davis sambil menebak seberapa tinggi bakatnya. Tapi aku cukup senang dengan fakta itu. Lagi pula, aku bisa bertemu denganmu. Berpikir seperti itu, dia tersenyum di dalam hatinya. Terserah, ayo temui ibuku. Aku juga ingin memperkenalkanmu padanya. Jika itu permaisuri, aku sudah bertemu dengannya sekali. Dia hanya memberiku satu misi, dan itu adalah menjagamu dengan baik. Mendengar itu, Davis tersenyum. Ibunya masih sangat peduli padanya. Baiklah kalau begitu, kurasa tidak perlu memperkenalkanmu kalau begitu. Kamu tetap di sini, aku akan mengunjunginya. Di tempat permaisuri, seorang anak meratap tak henti-hentinya terdengar. Nah, jangan menangis Diana, ibu ada di sini. Claire mencoba menenangkan Diana tetapi tidak ada gunanya. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berhenti menangis dan tidur dengan nyenyak. Diana memiliki dua mata safir murni. Dia gemuk dan sangat imut. Rambut hitamnya pendek. Jika dia dewasa, dia akan benar-benar terlihat seperti ibunya dipadukan dengan mata dan rambut ayahnya. Davis membuka pintu dan masuk ke dalam kamar permaisuri. Davis, kemari, ke sini. Jika Diana tidak berhenti menangis, aku akan pergi mencarimu. Hehe, Bu, hari ini aku melihat Evelyn Cauldon. Davis menyeringai. Apa pendapatmu tentang dia? Mata Claire terangkat. Dia memeriksanya. Dia benar-benar cantik, kurasa aku juga menyukainya. Haha, Davis. Sama seperti ayahmu, kalian berdua dengan mudah jatuh cinta pada wanita cantik. Mendengar itu, dia akhirnya bisa santai. Kurasa pernikahan ini sekarang sudah dikonfirmasi. Tidak secepat itu, Bu. Dia menjelaskan peristiwa yang terjadi saat dia berada di Cauldon Emporium. Dan begitulah,
Kurasa dia tidak menyukai pengaturan pernikahan dan jika dia tidak menyukaiku, biarkan saja dia pergi. Davis merentangkan tangannya lebar-lebar. Tapi menilai dari kejadiannya, sepertinya dia juga tidak sepenuhnya menentang pernikahan itu. Claire menyimpulkan setelah mendengar ceritanya. Maka kita harus melihat bagaimana kelanjutannya. Jika kebetulan dia tidak ingin bersamaku, maka kita akan membatalkan pernikahan. Setuju. Ini, aku tidak bisa memutuskan itu, kamu harus bertanya pada ayahmu. Claire memasang ekspresi sulit di wajahnya saat mengatakan itu. Itu dia, teknik pengalihan legendaris yang dia dengar, digunakan oleh hampir semua orang tua di dunia sebelumnya. Davis menghela nafas. Setidaknya, kamu tidak bisa memaksanya, oke. Baiklah, Claire menyerah. Jadi bagaimana dengan pelayan pribadimu yang baru, puas? Claire mengedip padanya. Sangat puas. Dia mengedipkan mata ke arahnya. Luar biasa, ibu menarik beberapa tali untuk mendapatkannya untukmu. Tapi dia sangat mahal. Dia cemberut. Hanya untuk fakta. Berapa harga sebenarnya dia? Davis membiarkan keingintahuannya menguasai dirinya. 1 koin ungu, kata Claire dengan tenang. 100 miliar koin tembaga. Davis memiliki wajah tercengang. Begitu mahal. Ngomong-ngomong, Bu, di mana Clara dikurung? Clara iya. Claire menghela nafas berat. Anak itu tidak sama seperti dulu. Untuk beberapa alasan, dia juga menghindari kita, ayah dan ibu, katanya dengan sedih. Apa salahku? Apakah aku salah padanya? Ayahmu takut berurusan dengannya karena dia bisa berpikir sendiri sebagai seorang gadis. Dia hanya berbicara padamu dan tidak akan banyak bicara dengan kami. Aku bisa merasakannya dia menjaga jarak dari kita. Claire menggigit bibirnya. Sejujurnya, kalian berdua sangat berbeda dari anak normal sehingga kami ragu untuk membuat pilihan yang salah sedikit pun saat bercakap-cakap. Aku tahu tentangmu Davis, tapi dia tidak mau terbuka kepada kita. Semua yang dia lakukan adalah berikan jawaban singkat atau anggukan kepalanya. Semuanya seserius ini. Mata Davis berkedut. Bab 38, jangan khawatir Bu, ini pasti salah paham di pihaknya. Ingat Bu, meskipun dia dapat memproses pikiran yang kompleks seperti orang dewasa, dia masih anak-anak, baik secara jiwa maupun raga tidak seperti saya. Butuh beberapa waktu untuk dia untuk memahami perasaannya sendiri. Dia berhenti sebelum menyeringai. Jika dia tidak bisa maka aku harus membuatnya sadar. Aku tahu aku bisa mengandalkanmu, Davis. Kamu yang terbaik, dia dengan cepat memeluknya. Hehe, titik. Setelah menghabiskan beberapa waktu dengan ibunya, dia kembali ke ruang belajar. Dia tidak melakukan apa-apa selain berkultivasi, jadi dia berpikir bahwa dia akan menggunakan kesempatan ini untuk mengajari Elia tentang berkultivasi. Elia, aku katakan sebelumnya bahwa aku akan mengajarimu kultivasi. Davis berjalan ke arahnya. Elia menganggukkan kepalanya. Itu akan bohong jika dia mengatakan dia tidak tertarik padanya. Sebelum itu, apa yang kamu ketahui tentang kultivasi sejauh ini? Davis ingin mengetahui pengetahuannya saat ini. Aku hanya tahu tentang Meridian Refinement Stage, aku belum diajari lebih dari itu, kata Elia dengan malu-malu. Kalau begitu coba jelaskan itu padaku, kata Davis. Dia mengumpulkan pikirannya sebelum menjelaskan. Tahap penyempurnaan meridian adalah di mana kita menyempurnakan meridian kita dengan menyerap energi langit dan bumi dari udara. Hampir tidak mungkin untuk menyerap tanpa teknik kultivasi pengumpulan esensi. Energi langit dan bumi di udara juga tidak murni sehingga menyulitkan kita untuk berkultivasi dengan metode itu, jadi kita tidak punya pilihan selain mengandalkan pil yang dimurnikan untuk melewati tahap ini dengan cepat, jika tidak, kita hanya dapat maju perlahan dengan menyerap energi langit dan bumi yang tidak murni ini, kemudian, kita menyempurnakan semua meridian di tubuh kita sampai kita dapat mulai menyimpan energi di meridian kita untuk tahap selanjutnya. Benar, kamu memiliki pemahaman yang baik tentang Meridian Refinement Stage. Dia mengangguk setuju. Hehe, dia tersenyum polos, senang dipuji olehnya. Izinkan saya menjelaskan kepada Anda tentang tahap selanjutnya, tahap kondensasi energi. Seperti namanya, kita mulai mengumpulkan energi dan menyimpannya di meridian kita. Ini menyebabkan meridian kita mengalami perubahan kualitatif tergantung pada unsur energi yang kita serap. Kemurnian energi yang tersimpan tergantung pada teknik budidaya pengumpulan esensi yang kita kembangkan. Semakin murni, semakin kuat kita, meridian kita menjadi lebih kuat,
mampu menyimpan lebih banyak energi saat kita menembus level berikutnya di tahap itu. Oh, dia bisa mengerti penjelasannya yang sederhana. Dia pikir itu jauh lebih mudah untuk memahami penjelasannya daripada membaca buku-buku yang sangat suka membuat kultivasi cukup misterius sehingga dia tidak bisa memahaminya sedikit pun. Dia menjelaskan konsep itu kepadanya untuk beberapa waktu sebelum beralih ke sistem kultivasi tubuh. Mari beralih ke sistem kultivasi tubuh. Tidak sulit untuk dipahami dan tidak memerlukan banyak pemahaman, tetapi membutuhkan lebih banyak sumber daya daripada dua sistem kultivasi lainnya. Kita hanya perlu menyerap energi dari sumber daya tertentu itu dan beredar itu ke dalam tubuh kita, meridian, tulang, tendon, otot dalam, otot luar dan organ, membuat seluruh tubuh kita lebih kuat dalam prosesnya. Sistem budidaya tubuh pada tahap awal diatur oleh aura yang kita pancarkan setelah mengolahnya. Setelah kita terus berkultivasi dan memperkuat seluruh tubuh kita terus-menerus, aura yang kita pancarkan berubah warna, menandakan bahwa kita telah menembus tahap selanjutnya. Di tahap tembaga, kita memancarkan aura coklat kemerahan yang menyelubungi tubuh kita saat kita menggunakan sistem kultivasi tubuh. Di tahap perunggu, kita memancarkan aura coklat murni, dan seterusnya untuk tahap selanjutnya. Elia terus menganggukkan kepalanya. Setelah itu, beliau menjelaskan tentang cara mengedarkan energi dari sumber daya yang diserap ke dalam tubuh secara efisien. Ia juga menjelaskan tentang bahaya berkultivasi dalam sistem kultivasi tubuh. Satu langkah salah, dan yang terburuk adalah kamu akhirnya lumpuh atau bahkan mati. Elia menelan ludah, tapi sekarang dia merasa dia bisa dengan percaya diri berkultivasi dengan bantuannya. Berangkat dari situ, kurasa aku bisa menjelaskan soul cultivation kepadamu nanti. Kamu belum siap untuk itu. Baik, dia menerima semua yang dia katakan sebelumnya. Jadi lebih banyak pengetahuan tidak berguna karena dia akan bingung. Oh man, bagaimana saya menjelaskan soul cultivation padanya? Ini adalah yang paling misterius dan melibatkan banyak kerumitan rumit dari 3 sistem budidaya. Davis sakit kepala. Dia bukan bahan guru, dan dia tidak bisa mengajarinya apa yang dia tidak mengerti dengan sempurna. Di Cauldon Family Manor di Royal Capital. Apa? Pangeran mengatakan bahwa dia akan membatalkan pernikahan antara dia dan putriku. Evan Cauldon yang berada di kamarnya tiba-tiba terbelalak mendengar berita itu. Tidak, kepala keluarga tidak seperti itu. George datang untuk melaporkan tentang acara sebelumnya. Lalu apa? Pangeran hanya mengatakan bahwa Evelyn harus membuat pilihannya dan bahwa dia tidak akan memaksanya untuk menjadi selirnya. Jika dia tidak ingin menikah dengannya, maka dia mengatakan bahwa dia akan membatalkan pernikahan dengan bantuan ayahnya. Kata George. Keluarga Loret tidak akan menarik kata-kata mereka. Kami membantu mereka mengatasi pemberontakan dan juga perang. Pernikahan akan terjadi sesuai rencana. Bahkan jika mereka tidak mengingkari kata-kata mereka, bagaimana jika Evelyn menolak? Maka mereka akan menghentikan pernikahan karena memiliki alasan yang baik di pihak mereka. Ini, apakah Evelyn mengatakan sesuatu? Evan dengan cemas bertanya. Dia tidak mengatakan apa-apa dan juga tidak mundur dari pernikahan. Evan tidak bisa mempercayai telinganya. Dia paling mengenal putrinya, tetapi demi kemajuan keluarganya, dia tidak punya pilihan selain mengorbankannya. Sepertinya dia ragu-ragu karena suatu alasan. Ini juga kabar baik. George tersenyum bahagia. Apakah dia jatuh cinta pada bocah kecil itu? Tidak mungkin. Dia bersikeras mencabut perjodohan ini ketika dia masih kecil dan bahkan kemarin. Apa yang terjadi? Bahkan jika kamu bertanya padaku. George memiliki senyum masam di wajahnya. Bab 39 1 tahun penuh berlalu. Davis berusia 9 tahun sekarang. Tingginya mencapai 4 kaki 9 inci. Wajahnya mulai berbentuk seperti ayahnya yang juga terlihat seperti seorang pembunuh wanita. Dikombinasikan dengan penampilan ibunya, dia pasti akan populer di kalangan wanita di masa depan. Davis sepenuhnya menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi. Dia akhirnya mencapai tahap besi tingkat menengah, tahap jiwa bayi tingkat tinggi, tahap kondensasi energi tingkat tinggi. Selama tahun ini, dia tidak mendapat kesempatan untuk bertemu Evelyn atau lebih tepatnya orang harus mengatakan bahwa dia meletakkan masalah itu di belakang kepalanya. Dia masih menunggu jawabannya tetapi tidak ada yang datang bahkan sekarang.
Dia juga membuat Elia berlatih kultivasi tempering tubuh dan kultivasi pengumpulan esensi. Dia melatihnya dengan teknik kultivasi yang sama dengan yang dia kembangkan. Bakatnya juga bagus, tapi tidak sampai menjadi jenius. Dia berhasil menarik beberapa string dengan beberapa alasan acak untuk mendapatkan sumber daya untuk kultivasinya. Tentu saja, jika ayah dan ibunya mengetahuinya, bahkan dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Elia mencapai tahap tubuh tembaga tingkat puncak dan tahap penyempurnaan meridian tingkat puncak selama waktu ini. Logan dan Claire juga bekerja keras dan melahirkan seorang bayi laki-laki selama tahun ini. Davis sangat senang karena akhirnya dia mendapatkan adik laki-laki. Lagi adik perempuan dan dia mungkin akan terkena diabetes. Logan sebagian besar bekerja keras untuk melihat urusan kekaisaran. Dia hanya punya cukup waktu untuk bertemu Claire dan dia tidak mengkhawatirkan Davis sementara dia tidak tahu harus berbuat apa tentang Clara. Clara sekarang berusia 5 tahun. Dia mulai berkultivasi secara normal seperti yang dilakukan seseorang ketika mereka mencapai usia ini. Tapi dia juga memastikan untuk membuat kemajuan cepat dalam kultivasi. Dia mencapai tahap penyempurnaan meridian tingkat rendah dan sudah diambang menerobos ke tahap penyempurnaan meridian tingkat menengah. Sehari sebelumnya, dia bahkan lebih berani daripada Davis dan telah mencoba mengolah sistem kultivasi tempering tubuh, hanya untuk gagal total. Dia tidak tahan rasa sakit dan pingsan. Energi yang tersisa di tubuhnya mengamuk dan sangat merusak tubuhnya, untungnya tidak fatal karena Logan ada di sampingnya saat itu. Logan yang mengizinkannya mengolah sistem kultivasi tubuh mendapat pukulan keras dari Claire. Tentu saja, semuanya ada di kamar Claire atau dia akan kehilangan wajahnya. Dia tidak mengatakan apa-apa karena dia juga merasa bersalah pada Clara. Davis yang mendengar ini tinggal bersamanya di kamarnya sejak kemarin. Dia masih belum bangun. Davis menatap wajahnya dengan hangat, dia memegang tangannya. Dia juga memegang erat tangannya, tidak diketahui apakah dia melakukannya secara sadar atau tidak sadar. "Mengapa kamu berusaha begitu keras Clara?" gumam Davis. Dia menghela nafas lagi. Dia tidak tahu berapa kali dia menghela nafas seperti orang tua kemarin. Dia menyalahkan dirinya sendiri atas kecelakaan ini. Kalau saja aku mengawasinya dengan benar. Kalau saja aku memperhatikannya sejak saat itu. Lagi pula aku mengatakan itu pada ibu tentang merawatnya, berbicara tentang menyedihkan. Pikiran seperti ini berputar-putar di kepalanya membuatnya sangat tertekan. Tepat saat dia berkubang dalam depresinya. Tangan Clara sedikit bergerak. Itu membangunkan Davis dari depresinya dan dia dengan cemas berteriak. "Clara!" Clara yang sedang berbaring di tempat tidurnya membuka matanya perlahan. Melihat dia baik-baik saja, Davis menghela nafas lega, jauh berbeda dengan desahan depresi sebelumnya. "Saudara laki-laki." Dia tersenyum lemah padanya. Melihat senyum lemah itu, Davis tenggelam dalam rasa bersalah yang luar biasa. Dia merasa seperti ada sesuatu yang menusuk hatinya. "Clara, maafkan aku, ini semua salah kakak. Seharusnya aku tidak meninggalkanmu sendirian saat itu apapun yang terjadi. Aku telah membuatmu menderita tanpa arti, maafkan aku, meskipun kamu bekerja sangat keras, sudah memejamkan mata." Clara meletakkan jarinya di bibirnya saat dia tersenyum lemah. "Itu bukan salah kakak." Satu kalimat. Kalimat tunggal itu seperti tombak yang menembus dinding saat dia merasakan kesalahannya larut menjadi cinta tanpa batas. Air mata jatuh dari matanya saat dia tetap diam dan menggigit bibirnya. "Mengapa? Mengapa kamu berusaha begitu keras?" Davis dengan lemah bertanya. "Karena aku ingin tinggal bersama kakak selamanya." Clara memeluk erat kakaknya seolah dia tidak akan melepaskannya apapun yang terjadi. Kali ini, dia tidak berusaha menyembunyikan apapun karena apa yang dia alami sama-sama merugikan kakaknya. Davis berdiri di sana tertegun. Dia bisa merasakan emosinya yang murni ingin tinggal bersamanya. "Kenapa? Kenapa aku? Hanya kamu yang ada untukku. Aku, bagaimana dengan ayah dan ibu?" Ibu dan ayah keduanya membohongiku dari waktu ke waktu seolah-olah mereka mempraktikkannya sebelumnya. Bahkan orang lain di istana kerajaan berbohong dan menipu, itu membuatku sangat takut. Hanya saudara laki-laki yang tidak membohongiku. Bersamamu membuatku nyaman. Ibu dan ayah berbohong. Tidak mungkin. Aku mengatakan yang sebenarnya, mataku mengatakan begitu. Kamu benar-benar berpikir begitu. Aku percaya mataku. Kalau begitu kakak akan memverifikasinya untukmu. Tidak,
Bahkan sebelum dia dapat menjawab, Davis mengirim transmisi kristal ke Logan dan Claire bahwa Clara telah bangun dan segera meminta kehadiran mereka. Tidak apa-apa, kakak akan melindungimu, jawab Davis dengan kuat. Dia menganggukkan kepalanya dengan gugup. Kebohongan. Kebohongan apa yang mungkin? Ini semakin tidak terkendali. Bahkan saya tidak tahu apakah mereka berbohong atau tidak. Kurasa aku harus bertanya langsung di depan Clara. Menghadapi mereka secara tidak langsung mungkin bisa membuat Clara kehilangan kepercayaan padaku. Apapun yang terjadi, saya hanya ingin menghindarinya sebisa mungkin. Dia pikir, bahkan tidak semenit pun berlalu sebelum keduanya secara bersamaan muncul di kamar Clara. Dapat dilihat bahwa mereka benar-benar cemas. Clara, kamu baik-baik saja? Keduanya bertanya secara bersamaan. Kekhawatiran bisa dilihat di mata mereka. Mereka juga menjaga jarak dari Clara karena takut dia mungkin menunjukkan penolakan kepada mereka. Clara mengangguk tetapi tidak berani menatap mata mereka karena dia berpikir bahwa dia akan segera mendapat masalah. Jika dia menatap mata mereka maka dia akan menyadari kekhawatiran dan perhatian di mata mereka. Melihat bahwa dia menundukkan kepalanya, keduanya menatap Davis dengan tatapan bertanya. Asteris batuk, ibu dan ayah, Clara dan aku ingin berbicara denganmu tentang sesuatu. Clara tampak gemetar ringan. Bicara, apakah ini masalah serius? Logan bertanya. Bergantung. Sempurna, aku juga punya sesuatu untuk dibicarakan, jawab Claire. Kupikir apa yang ingin ibu bicarakan dan apa yang ingin kita bicarakan hampir sama. Claire memiliki ekspresi bingung. Sekarang, saya punya pertanyaan untuk Anda dan Anda berdua harus menjawab dengan jujur. Wajah Davis menjadi serius. Dia mengubah sikapnya terhadap mereka demi saudara perempuannya. Bab 40 orang bisa melihat bahwa Logan dan Claire memiliki tanda tanya di wajah mereka. Mereka berdua tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menjadi serius. Kalian berdua harus tahu bahwa berbohong kepada Clara dilarang karena dia memiliki mata kebenaran transenden. Apakah kalian berdua pernah berbohong kepada Clara sebelumnya? Davis bertanya dengan nada serius. Setelah berpikir beberapa detik, Claire menjawab. Kurasa aku tidak pernah berbohong pada Clara. Aku juga tidak. Logan mengangkat bahu dengan wajah polos. Davis menoleh hanya untuk melihat Clara tertegun. Matanya bersinar menandakan bahwa matanya aktif. Bagaimana Clara? Apakah mereka mengatakan yang sebenarnya? Mataku sepertinya mengatakan bahwa mereka mengatakan yang sebenarnya. Dengan ekspresi tertegun, katanya. Davis tampak santai. Clara memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Petik 2 titik. Tapi, bagaimana? Mataku juga mengatakan kepadaku sebelumnya bahwa mereka telah berbohong kepadaku. Clara, percayalah padaku. Kami tidak pernah berbohong padamu sebelumnya, kata Claire, melangkah maju. Sebuah kesalahpahaman. Davis bergumam pelan. Tidak bohong. Jika itu bukan kebohongan, mungkinkah itu penipuan? Davis sekalipun, Clara, apa yang ibu katakan ketika matamu mengatakan bahwa dia berbohong padamu? Davis menyipitkan matanya. Clara bangkit dari tempat tidurnya dan berdiri di samping Davis. Ada banyak contoh ibu dan ayah berbohong padaku, katanya dengan sedikit keluhan di dalam hatinya. Banyak. Mereka bertiga tampak tercengang. Clara mengumpulkan keberaniannya dan berkata dengan wajah penuh tekad. Salah satu contohnya adalah ketika ibu mengatakan bahwa dia akan pergi ke kamar mandi ketika saya berusia sekitar 3 tahun. Ibu baru datang kepada saya setelah lebih dari 1 jam. Ketika saya bertanya apa yang dia lakukan di sana begitu lama, dia mengatakan bahwa dia sedang menikmati mandi, dan butuh waktu lama untuk keluar. Melihat mereka bertiga dengan alis berkerut dan ekspresi bingung, dia menggertakkan giginya dan melanjutkan. Contoh lain adalah ketika ayah bermain dengan saya, dia jarang bermain dengan saya dan meskipun demikian dia mengatakan bahwa dia sangat sibuk. Suatu hari ketika ayah sedang bermain dengan saya tidak sengaja tidur, dan ketika saya bangun, apa yang saya lihat adalah ayah memukuli ibu dari belakangnya, dia bahkan memukul punggungnya. Mereka kemudian dengan cepat berpisah ketika mereka melihat saya bangun. Saya melihatnya, jangan coba-coba menyangkalnya ayah. Wajah ibu merah, dia pasti benar-benar dalam sakit. Clara menangis begitu keras. Dan ketika aku bertanya, ayah tentang hal itu, dia mengatakan bahwa dia hanya mempermainkannya. Bohong, semua bohong, wah. Clara menangis dan mengendus.
Dan ketika aku bertanya pada ibu tentang hal itu, dia juga mengatakan bahwa dia sedang bermain dengannya. Wah, Kak, mereka selalu membohongiku. Anot, titik. Baiklah berhenti. Clara, sudah cukup, aku sudah mengerti. Davis memeluk dan menghiburnya. Clara terus menangis, menumpahkan emosinya kepada kakaknya. Setelah beberapa saat, dia berhenti menangis. Davis kemudian melepaskannya dari pelukannya. Dia kemudian berbalik dan memelototi mereka. Mereka berdua menundukkan kepala karena malu. Baik ibu dan ayah, maukah kamu menjelaskan dirimu pada Clara? Mereka berdua tetap diam, masih menundukkan kepala. Kakak, apakah ini berarti mereka mengakui bahwa mereka telah berbohong kepadaku? Clara bertanya dengan polos. Clara, mereka tidak membohongimu. Tetapi, mereka menipumu, menipu aku. Tapi kenapa? Kenapa kamu tidak bertanya pada mereka sendiri? Clara, silakan, kakak ada di sini, mereka akan menjawabmu. Davis tersenyum. Di dalam hatinya, dia tertawa terbahak-bahak. Dia tidak ingin membiarkan mereka pergi dengan mudah setelah mereka membuat kekacauan ini. Clara mengangguk. Dia kemudian berbalik dan bertanya, Bu, kenapa kamu menipuku? Tidak ada jawaban. Davis bisa melihat mata mereka melesat ke sekitar. Dia samar-samar bisa menebak bahwa mereka sedang berbicara menggunakan transmisi jiwa. Ayah, kenapa kamu menipuku? Clara tidak menyerah. Air mata kembali terbentuk di matanya. Clara dan Logan saling memandang dan menghela nafas. Clara, terlalu dini bagimu untuk mengetahuinya, kata Logan. Davis menyipitkan matanya. Sepertinya mereka belum siap mengakuinya. Clara, ketika kamu mengatakan bahwa ayah memukuli ibu, dia hanya menggunakan pipi untuk... Baiklah, akan kuberitahu, kamu diam Davis, teriak Logan karena malu. Kalau begitu cepat katakan, aku dan Clara tidak punya waktu seharian, kita sibuk dengan kultivasi, Davis menyeringai. Clara memandang Davis dengan kagum, heran pada kenyataan bahwa dia bahkan dapat berbicara kembali dengan ayah mereka di usianya. Logan tampak mengamuk sementara Claire hanya diam saja. Ketika dia mendengar pipinya, dia membeku. Baik, Logan menjadi tenang. Clara, aku dan ibu baru saja melahirkan pada saat kami menipumu. Di usiamu, kamu seharusnya tidak mengetahui semua hal ini. Clara tahu bahwa mereka mengatakan yang sebenarnya, tetapi dia tidak mengerti mengapa mereka menipunya. Kenapa? Bukankah itu hanya tindakan menempelkan organ reproduksi pria ke organ wanita? Apa istimewanya sampai kau menipuku untuk menyembunyikannya dariku? Anda, Logan dan Claire sangat terkejut dengan apa yang dikatakan putri mereka. Davis menghela nafas. Dia mengerti apa yang sedang terjadi sekarang. Kalian berdua, teriak Davis. Itu segera menarik perhatian semua orang. Kalian berdua hanya lupa bahwa Clara hanyalah seorang anak yang mampu memiliki pikiran dan emosi yang kompleks, bukan orang dewasa yang mampu memiliki pikiran dan emosi yang kompleks. Bahkan jika seorang anak mengucapkan kata seks, anak itu hanya akan memikirkan jenis kelamin saat orang dewasa. Pasti akan memikirkan prokreasi. Apa yang dia katakan adalah murni dari pengetahuannya tanpa makna yang mendalam. Dia berhenti sejenak sebelum mencibir. Tidak seperti kalian berdua dengan pikiran tidak murni sepanjang hari. Pembuluh darah Logan muncul di kepalanya saat dia mengepalkan tinjunya sementara Claire menundukkan kepalanya karena malu. Tetapi mereka mengerti mengapa mereka salah. Mereka secara tidak sadar memperlakukan Clara sebagai Davis kedua. Davis sudah dewasa dan Clara masih anak-anak dalam hal mentalitas. Mereka salah memperlakukan mereka sama. Clara, ayah dan ibu tidak bermaksud jahat. Itu semua demi kamu. Davis berusaha meyakinkannya. Aku percaya pada kakak. Senang mendengarnya, jadi tidak apa-apa sekarang, kan? Dia bertanya dengan ragu. Ya, saya kira semua masalah ada di mata saya. Kapan saya bisa menguasainya? Dia bergumam dengan menyesal. Jangan khawatir, percayalah pada dirimu sendiri dan juga jangan biarkan kebohongan seseorang memengaruhi mentalmu. Selalu bersikap hangat kepada keluargamu, mengerti? Clara menjawab dengan ceria.